Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini dari kelompok 8. Di sini yang pertama ada saya sendiri Khairunisa dan yang kedua yakni Asriani. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi terkait konsep dasar. Nah, di materi konsep dasar ini ada 4 poin yang akan kita bahas. Poin yang pertama, sistem. Yang kedua, informasi. Yang ketiga, sistem teknologi informasi. Yang keempat, pengembalian keputusan manajemen. Nah, selanjutnya yang pertama, sistem. Secara umum, suatu sistem terdiri dari struktur dan proses. Struktur dari suatu sistem disebut juga dengan nama lain komponen, subsistem, elemen, dan blok bangunan. Proses dari suatu sistem disebut juga dengan nama lain siklus dan prosedur. Karakteristik sistem. Nah, di dalam karakteristik sistem itu ada 4 poin. Poin yang pertama, komponen. Poin yang kedua, batasan sistem. Poin yang ketiga, lingkungan luar sistem. Poin yang keempat, menghubung. Poin yang kelima, masukan atau input. Poin yang keenam, keluarkan atau output. Dan poin yang ketujuh, pengelolaan atau proses. Dan poin yang terakhir, sasaran atau objektif. Model sistem. Nah, model sistem itu dibagi menjadi 4 model. Yang pertama model fisik, model yang kedua model naratif, model yang ketiga grafik, dan model yang keempat matematika. Klarifikasi sistem. Klarifikasi sistem itu ada 4 poin juga. Nah, poin yang pertama, sistem abstrak atau abstrak system dan sistem fisik. Poin yang kedua, sistem alamiah atau natural system dan sistem buatan manusia atau human-made system. Poin yang ketiga, sistem tertentu dan sistem tidak tertentu. Poin yang terakhir, sistem tertutup dan sistem terbuka. B. Informasi. Nah, di materi informasi ini ada 2 poin. Poin yang pertama, secara umum informasi dapat didefinisikan sebagai hasil dari pengelolaan data dalam suatu bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimaannya, yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian yang nyata yang digunakan untuk pengembalian keputusan. Poin yang kedua, informasi ini, data sendiri menurut Joy Yanto adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan nyata. Data. Nah, di dalam data itu ada 2 poin ya. Poin yang pertama, sistem data dan informasi berbeda. Data berupa bahan mentah sehingga perlu diolah dan relatif belum memberikan manfaat bagi penggunanya sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui media-media suatu model untuk dihasilkan menjadi suatu informasi yang berguna. Poin yang kedua, data baru akan digunakan kembali oleh pemakai dan akan menjadi input selanjutnya akan diolah kembali. Kualitas informasi. Untuk menjadi suatu informasi, maka data yang diolah tersebut harus berguna bagi pemakainya. Maka informasi harus didukung oleh 3 pilar, yaitu tetap kepada orangnya atau relevan, tepat waktu timelines, dan tepat nilainya atau akurat. Nilai informasi. Nah, nilai informasi ini
sini ada 3 poin. Poin yang pertama, informasi akan memiliki nilai yang tinggi apabila ia memiliki manfaat bagi penggunanya. Sebaliknya, apabila informasi tidak memiliki manfaat, ia tidak akan mempunyai nilai. Yang kedua, setiap informasi akan memiliki arti penting yang berbeda tergantung siapa yang memerlukan informasi tersebut. Poin yang ketiga, suatu informasi akan sangat bernilai jika dikaitkan dengan bagaimana ia berkorban untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, hanya itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sistem teknologi informasi. Menurut Jagianto, sistem informasi didefinisikan sebagai suatu sistem di dalam suatu organisasi yang merupakan kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur, dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memperoleh transaksi rutin tertentu, memberikan sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan eksternal yang penting, dan menyediakan suatu dasar informasi untuk pengambilan keputusan yang baik. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan blok bangunan atau building block, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada blok masukan, blok model, blok keluar, blok teknologi, blok basis data, dan yang terakhir ada blok kendali. Selanjutnya, pengambilan keputusan manajemen. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses rangkaian kegiatan menganalisis berbagai fakta, informasi, dan teori pendapat yang akhirnya sampai pada suatu kesimpulan yang dinilai paling baik dan tepat. Pengambilan keputusan yang baik merupakan bagian vital dari manajemen yang baik, karena keputusan-keputusan yang menentukan bagaimana suatu cara organisasi menyelesaikan masalah, mengalokasi sumber daya, dan meraih sasaran. Menurut Simon 1960, pengambilan keputusan meliputi 4 tahap yang paling berhubungan dan berurutan. Yang pertama yakni intelligence, yang kedua yakni design, yang ketiga yakni choice, yang keempat yakni implementation atau implementasi. Selanjutnya, proses pembuatan keputusan seorang manajer yaitu meliputi yang pertama, pemahaman dan perumusan masalah, yang kedua pengumpulan dan analisa data yang relevan, kemudian yang ketiga pengembangan alternatif-alternatif, yang keempat evaluasi alternatif-alternatif, dan yang terakhir yakni pemilihan alternatif terbaik. Terima kasih, mungkin itu yang dapat disampaikan oleh kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf.